Struktur tes deskripsi yaitu mempunyai 3. Yang pertama yaitu deskripsi umum atau disebut dengan identifikasi. Pada bagian ini berisi pernyataan umum mengenai objek atau hal-hal yang akan dideskripsikan. Bahasanya kalau deskripsi umum itu yang akan dideskripsikan. Nah, pada bagian ini berisi pengenalan objek. Yang namanya pengenalan objek itu biasanya ada di paragraf awal atau paragraf pertama. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Pada bagian ini berisi rincian atau bagian-bagian objek yang sedang dideskripsikan. Nah, pada bagian deskripsi bagian ini biasanya lebih detail, lebih rinci dari deskripsi umum. Kalau deskripsi umum itu hanya mengenalkan secara umum, sedangkan deskripsi bagian itu merinci atau penjelasan lebih detailnya, lebih rincinya. Seperti itu. Dan yang ketiga yaitu penutup. Bisa berisi kesimpulan atau bisa berisi kesan yang diungkapkan oleh penulis. Nah, kesimpulan apa? Kesimpulan dari paragraf pertama, deskripsi umum, dan deskripsi bagian. Atau bisa juga berisi kesan penulis mengenai apa yang sudah dideskripsikan pada bagian umum dan bagian deskripsi bagian. Setelah antum mempelajari dan memahami struktur tes deskripsi, selanjutnya kita akan memahami kaidah kebahasaan tes deskripsi. Kaidah kebahasaan tes deskripsi yang pertama yaitu kata benda. Namanya juga mendeskripsikan, menggambarkan, maka yang digambarkan itu salah satunya adalah benda. Yang dimaksud dengan benda yaitu kata yang digunakan untuk menyatakan suatu jenis benda. Contoh, meja, sekolah, guru. Kata benda itu dibagi menjadi 2. Kata benda mutlak dan kata benda abstrak. Kata benda mutlak yaitu kata segala sesuatu yang bisa dilihat oleh mata kita, yang ada di sekitar kita yang bisa dilihat itu adalah kata benda mutlak. Kursi, piring, sendok, dan lain sebagainya. Kemudian kata benda abstrak itu kata benda yang tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan seperti angin, setan, jin, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu dalam tes deskripsi itu menggunakan kata sifat. Karena tadi menggambarkan suatu objek, maka objek itu mempunyai sifat. Kata sifat itu yaitu kata yang mengungkapkan sifat atau keadaan suatu objek, baik benda, binatang, atau tumbuhan. Contohnya menjelaskan keadaan, yaitu panas. Kemudian benda, misalnya benda itu keras, halus. Kemudian sifatnya binatang itu misalnya buas dan lain sebagainya. Kemudian sifatnya tumbuhan itu ada yang tumbuhan itu kan indah, rindang, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan kata sifat. Kemudian selanjutnya itu kata kerja transitif. Yang dimaksud dengan kata kerja transitif yaitu kata kerja yang memerlukan objek dalam kalimatnya. Artinya harus ada objeknya. Contoh, adik menyiram bunga di halaman. Adik ini subjek, menyiram predikat, bunga objek di halaman, keterangan tempat. Nah, di sini ada objeknya. Artinya kalimat ini ketika dihilangkan objeknya maka tidak bisa dipahami. Selanjutnya yaitu kata kerja. Kata kerja yaitu kata yang menjelaskan suatu aktivitas atau kegiatan yang sedang dikerjakan. Contoh, membaca. Membaca itu kan aktivitas, seseorang sedang membaca. Mencuci berarti orang itu sedang mengerjakan sesuatu, yaitu mencuci baju. Kemudian menasehati berarti orang sedang melakukan aktivitas menasehati. Jadi suatu pekerjaan seseorang. Selanjutnya yaitu yang kelima, kata keterangan. Kata yang memberikan keterangan kepada
Kata lain seperti kata kerja, kata sifat, kata bilangan, akan tetapi tidak menerangkan kata benda dan kata ganti. Nah, kata keterangan ini kan ada banyak ya. Ada kata keterangan tempat, ada kata keterangan alat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bahasa kiasan. Itu berupa perumpamaan atau metafora. Misalnya, kulitnya putih seperti sagu. Nah, ini menjelaskan kiasan ya. Kiasan ini ada kata seperti, metafora. Nah, itu mengenai kaidah kebahasaan tes deskripsi. Silakan antum untuk lebih jelasnya bisa melihat di download materi. Di sana ada penjelasan yang lebih detail. Mudah-mudahan antum mudah untuk memahaminya. Setelah antum mempelajari dan memahami materi struktur tes deskripsi dan kaidah kebahasaan tes deskripsi, silakan antum mengerjakan tugasnya yang berada di bawah tugas. Di sana biasanya terdapat link Google Form. Silakan antum dibuka dan dikerjakan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.